Bisa dibilang hampir tiap hari aku sibuk, nyaris nggak berhenti beraktivitas dari pagi sampai malam. Ya, makanya selalu ngusahain punya slow morning setiap hari. Supaya selalu punya waktu buat diri sendiri aja sih. Slow morningku dimulai dari 30 menit sebelum subuh. Biasanya aku spend selama sejam buat sholat malam, lanjut subuh, terus zikir pagi petang, dan baca Quran. Jujur mulai spring dan mendekati summer gini kegiatan ini jadi challenging sih. Karena subuhnya jam 3 pagi, jadi mau gak mau 2.30 udah bangun. Kalau udah masuk musim kayak gini, abis slow morning aku lanjut tidur lagi. Biasanya 2 jam. Biar cukup aja sih waktu tidurnya. Ini surat Al-Waqiah, salah satu surat yang aku usahain baca tiap hari selain Al-Mulk. Merasa butuh aja sih baca 2 surat ini. Jadi kalau nggak baca kayak ada yang hilang gitu. Lanjut, jam 6 mulai masuk dapur, nyiapin sarapan dan lunchbox buat 4 anak. Awalnya chaos sih, tiap pagi nyiapin banyak hal gitu di dapur. Tapi lama-lama ngerti ritmenya, jadi akhirnya terbiasa dengan kerepotan ini. Untungnya, tipikal makanan dan lunchbox di Belanda tuh super duper simple. Kalau lihat bekal anak-anak lain di sekolah, rata-rata mereka cuma bawa roti dengan selembar cheese. Kali ini supaya aku tetap waras, aku nyiapin nugget frozen dan roti. Sebenarnya tiap hari roti sih, pakai Nutella, pakai peanut butter, pakai speculoos atau coklat sprinkle. Tapi proteinnya yang aku ganti-ganti. Punya 4 anak berarti harus ngerti dengan selera mereka masing-masing. Lagi-lagi biar aku nggak repot di dapur, setiap hari menu rotinya tiap anak tuh sama, ngikutin selera mereka masing-masing. Misalnya anak satu sukanya pakai Nutella, ya udah itu aja tiap hari. Yang kedua sukanya pakai cheese, yang ketiga sukanya kalau nggak Nutella dia suka speculoos. Yang bontot sukanya pakai peanut butter atau sprinkles. Pokoknya itu terus sampai mereka request ganti menu. Tapi urusan protein, mereka harus nurut dan makan apa yang aku siapin. Aku suka bikin homemade nuggets atau karage gitu in big batch. Jadi tiap pagi tinggal dimasukin air fryer. Tapi ya untuk menjaga kewarasanku, aku tetap mentoleransi menu frozen food. Ini tuh kelihatannya kayak dapur umum ya, meja dapur penuh lunchbox, terus perintilan makanan, berantakan deh pokoknya. Nanti rapinya kalau anak-anak udah berangkat sekolah. Makanya tadi aku bilang, aku tuh perlu banget slow morning tiap hari, karena mentalnya tuh kayak harus disiapin banget gitu untuk menghadapi hari-hari kayak gini. Biar jantung gak sampai dar-dedor. Selain roti dan protein, mereka wajib bawa snack untuk snack time. Jadi di sekolah tuh istirahatnya ada 2 kali. Istirahat pertama buat snack time, yang kedua buat lunch time. Nah, tapi kalau untuk yang snack, mereka cuma dibolehin bawa buah dan sayur potong. Kalau orang kita bilang mah kayak lalapan gitu ya. Kayak timun, tomat, paprika. Dan urusan buah juga pilihannya ada rumusnya nih. Karena tiap anak seleranya beda-beda. Jadi kalau aku belanja buahnya macam-macam, ya karena selera anak satu dan lainnya juga beda-beda. By the way, aku pernah ditanya ya, Cit, dalam sebulan berapa banyak beli roti? Mohon maaf nih, sarapan dan lunch aku sekeluarga 80% tuh makan roti. Jadi bisa dibilang sehari satu loaf yang extra long gitu bisa habis. Kadang kurang, karena anak-anak kalau pulang sekolah, kalau lapar mereka carinya roti juga. Untung roti di sini tuh harganya relatif murah. Jadi satu loaf yang extra long itu bisa mulai dari 90 sen doang. Kalau beli di bakers gitu bisa sekitar 2 sampai 3 euro satunya. Masih bisa sih dibilang murah. Jadi sebenarnya kalau mau groceriesnya hemat, ya mesti ngikut cara makan orang Belanda. Apalagi mereka terbiasa menu-menu yang simple gitu. Tapi aku sebagai orang Indonesia rasanya kalau nggak makan menu Indonesia dalam 3 hari aja, rasanya kok gimana gitu ya. Minimal menu Asia deh. Lidahnya belum lidah londo aja gitu. Lanjut, aku bikin acar timun. Ini tuh nyontek resep di toko Indonesia tempat aku kerja part time. Nggak persis sama sih, tapi lumayan menghibur. Timun, cabai merah, gula, garam, dan cuka. Manis, asin, asam, pedas, seger banget. Enak banget dicemilin. Aku selalu stok ini di kulkas. Lumayan buat tambah jumlah konsumsi sayuran setiap harinya. By the way, itu anakku yang paling gede. Dia kelas 1 middle bar atau setara dengan kelas 1 SMP kalau di Indonesia. Kalau udah segede gitu udah gak perlu dibangunin untuk sekolah, dan dia selalu yang paling duluan bangun dibanding adik-adiknya. Oke, selesai urusan dapur. Kalau masih ada waktu gini sebelum anak-anak bangun, aku nyicil beresin rumah. Hai, good morning kakak. Windy. Good morning adek.
Apa? Yuk, mama mau sholat dulu bentar. Mama. Jangan gitu dong, jangan gitu. Adikku udah bangun. Mama belum bangun. Adik udah bangun duluan. Mama udah ambil baju. Enggak apa. Mau tidur. Oke, kita tidur di kamar dong. Iya sama aku. Let's go. But not downstairs, upstairs. Ya upstairs kan mama mau ajak adik ke atas. Nyempetin sholat duha sebentar sebelum nyiapin yang paling botot sekolah. Kalau anak pertama dan kedua biasanya mereka udah berangkat sekolah sendiri. Kalau anak ketiga dan keempat mereka masih harus diantar. Hari ini tugasnya aku yang ngantar karena mau sekalian keluar rumah. Anakku yang paling kecil ini masih grup 1 atau setara dengan TKA kalau di Indonesia. Satu hal yang aku notice dari sekolah di sini, mereka tuh diajarin mandiri dari usia kecil banget, dari pas mereka preschool. Aku ingat anakku tuh toilet trainingnya justru di sekolah, di preschool. Sampai belajar pakai lepas jaket sendiri, sepatu sendiri juga di sekolah. Salim dong. I love you. Jangan jemput ya. Ya sayang. Lanjut, hari ini tuh hari pertama aku les bahasa Netherlands. Sekarang aku di level A2 menuju B1. Masih belum bisa cas-cus sih, tapi lumayan deh bisa ngerti dikit-dikit kalau orang ngomong. Hari ini tuh lumayan padat, habis les bahasa 3 jam, aku langsung jemput anak-anak pulang sekolah dan drop mereka di rumah. Karena aku ada jadwal kerja part-time di toko Horeca Indonesia. Kerjanya di dapur gini, tapi bukan chef ya, ini tuh lebih kayak ke asisten chef gitu. Dan hari ini jadwalnya aku bikin gado-gado sambil goreng ayam file 10 kilo. Iya 10 kilo dan bikin beberapa snack Indonesia. Kerjanya gampang sih, tapi karena jumlah yang dimasak porsinya besar, jadi rasanya lebih kompleks. Kadang-kadang perlu strategi untuk ngatur kerjaan dan waktunya. Ya, singkat kata capek. Aku mulai nyobain part-time ini dari sejak setahun yang lalu. Sebenarnya ini tuh minggu terakhir aku kerja part-time. Udah ngajuin resign dari sebulan yang lalu. Walaupun cuma 2 hari seminggu, ternyata cukup bikin keteteran sama urusan rumah tangga yang gak pernah ada ujungnya, belum lagi ditambah ngurus 4 anak. Di Belanda tuh pilihan kerja blue collar gini banyak banget, apalagi kalau bisa bahasa Dutch, kesempatannya lebih banyak lagi. Mau part time ada, mau full time juga banyak. Tapi ya gajinya juga di level blue collar ya, mulai dari 15 euro per jam kalau nggak salah. Nah kerjaan gini kalau dibikin full time, hasilnya bisa banget buat hidup cukup di Belanda. Cukup ya. Sebelum kerja di sini, aku pernah iseng nyobain kerja di bakery skala pabrik gitu. Cuma tahan 2 bulan karena kerjaannya berat banget menurut aku. Dan mulainya pagi banget jam 6 pagi gitu. Jadi asal mau kerja capek, nyari kerja di level ini tuh bisa dibilang mudah. Karena demand-nya lebih tinggi daripada jumlah pekerjanya di sini. Selesai bikin gado-gado, lanjut gulung lumpia. Tiap kali bikin biasanya antara 60 sampai 100 pieces. Tapi aku cuman gulung dan goreng. Kalau isiannya dibikin sama chefnya. Tapi ya ini semua kerjanya sendiri sih.
Abis pegel gulung lumpia, tugas berikutnya udah menunggu. Gulung risoles. Ini tuh kompleks karena aku harus bikin kulit risolesnya dulu satu persatu. Dan ya kurang lebih sama sih batchnya, tiap kali bikin sekitar 60-an sampai 80-an pieces. Hari ini aku cuman ambil shift 5 jam dari jam 2 siang sampai jam 7 malam. Gak bisa full day karena waktunya tadi pagi kepake buat les bahasa. Ya enaknya gini sih, kalau kerja part time waktunya bisa fleksibel. Tapi 5 jam nonstop di dapur tuh bikin badan retak juga loh. Dan by the way ini part yang menurut aku paling berat, yaitu closing dapur. Bayangin aja setelah capek masak masih harus beresin dapur, cuci semua alat masak, bersihin kompor, terus sapu pel lantai dapur. Dan di shift ini pas giliran aku dikerja di dapur sendirian. Selesai kerja aku mampir sebentar ke supermarket. Sekian ceritaku hari ini, see you on the next video.